Rekan-rekan media sekalian, baru saja kita melaksanakan rapat kerja nasional Saber Pungli tahun 2024. Ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Rekan-rekan media sekalian, kalau kita melihat bahwa indeks perilaku anti korupsi dibandingkan tahun 2022 itu nilainya 3,93 dan di 2023 ini turun menjadi 2,92. Dan ini kita tentunya bisa melihat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan setelah dilaksanakan evaluasi, kita tentunya mengambil langkah-langkah untuk bisa meningkatkan indeks perilaku anti korupsi ini supaya tidak turun. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melaksanakan optimalisasi Satgas Saber Pungli untuk meningkatkan penguatan IPAK atau indeks perilaku anti korupsi dengan melakukan interoperability aplikasi Siduli dengan SP4N Lapor. Jadi SP4N itu ada di Menpan RB. Namun untuk mensinergikan SP4N Lapor dengan KL yang memiliki program pengaduan pungli akan kita satukan dengan aplikasi yang sampaikan tadi adalah Siduli. Rekan-rekan media sekalian, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita tidak menambah aplikasi, tetapi adalah mengupgrade aplikasi yang sudah ada. Jadi Siduli ini adalah kita hasil upgrading, kita upgrade supaya pelaksanaan implementasi di lapangan masyarakat ini mudah untuk mengakses kepada Siduli. Dan tentunya nantinya masyarakat apabila melapor itu akan menjadi whistleblower terhadap kasus pungli yang dilaporkan secara real time dan tentunya dilengkapi dengan evidence kepada Satgas. Selanjutnya akan diverifikasi oleh Satgas dan Satgas akan bergerak ke TKP. Ini lebih mudah untuk birokrasinya dan Satgas bisa langsung melakukan tindakan di lapangan. Dan tentunya tujuan utama adalah penguatan dan perbaikan pola deteksi yang lebih efektif dengan melibatkan masyarakat. Kita meminta partisipasi masyarakat untuk mau mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan praktek-praktek pungli kepada Satgas Saber Pungli tersebut. Demikian rekan-rekan media, dan kita berdoa mudah-mudahan aplikasi upgrade dari SP4N Lapor ini yang kita bentukkan menjadi Siduli ini bisa efektif untuk melayani masyarakat sehingga terjadi pungutan liar. Ya. Sebutkan nama dan media ya. Sebutkan nama dan Walda Pak, dari antara ingin bertanya Pak, ini penyebab dari hasil evaluasi, penyebab utama turunnya angka negara korupsi dari 2022 ke 2023 itu apa? Itu pertama. Kedua, kalau misalkan dikalkulasikan itu temuan kasus pungli dari Satgas Pungli itu ada berapa sih Pak di tahun 2023? Dan paling banyak itu di instansi mana? Apakah pemerintahan, apakah kementerian, dan sebagai apa? Dari evaluasi ya, kita perlunya sosialisasi. Ini kurang sosialisasi. Sosialisasi untuk melakukan pelaporan. Ya. Sebab itu salah satunya adalah supaya masyarakat itu mudah untuk melakukan laporan, kita bikin adalah mengupgrade dari SP4N Lapor tadi kepada bentuk ada Siduli. Dan Siduli pun ketika mendapatkan laporan, itu birokrasinya tidak terlalu panjang, langsung bisa ke lapangan. Ya. Terkait dari hal yang menonjol itu dari mana saja, itu Satgas yang nanti akan mengevaluasi. Namun yang penting kita adalah sekarang masyarakat mudah untuk melapor, dan kita tindak lanjuti di lapangan, dan kita juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk melakukan
tindakan tersebut, yaitu dengan melapor, dan juga masyarakat bisa mengawasi Satgas Saber Pungli ini turun ke lapangan atau tidak. Ini yang akan kita lakukan di lapangan dan akan kita lakukan pengawasan. Ya. Ya. Pertanyaan ya. Untuk reward dan punishment terkait dengan Satgas Saber Pungli tentunya sudah ada. Nanti dari Kasatgas Saber Pungli ya sudah punya datanya. Yang jelas kita pasti akan menegakkan aturan itu. Apalagi melihat IPAK-nya juga turun 0,0 ya. Ini mesti ada masalah apa? Apakah kurang sosialisasi? Nanti dari evaluasi rapat kerja nasional ini akan kita temukan. Kemudian terkait dengan judi online, memang judi online ini sudah meresahkan masyarakat. Dari Satgas ini sudah bekerja. Ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti. Ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Kami sudah punya cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, dan nanti akan kita laporkan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Ya. Dari CNN. Satu lagi CNN. Pak, ini kan sudah memasuki masa pendaftaran sekolah, sudah ada aduan juga dugaan umum yang terjadi terutama Ya. di daerah-daerah. Tanggapan Bapak? Langsung laporkan ke Siduli dan saya akan cek apakah Siduli di lapangan efektif terkait laporan-laporan tersebut. Ya. Apa itu? Oh, itu di luar konteks ini ya.